Dingin-dingin aku makan es krim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali bersama Monica di Jerman. Seperti biasa ya, saya bangun tidak perlu jam weker karena saya bangun sesuka hati saya, kecuali kalau ada mau keluar kota harus bangun pagi-pagi. Nah, itu baru saya setel jam weker. Nah, jadi seperti biasa ya, saya selalu ke kamar tamu dulu ya, ke ruang tamu. Lihat-lihat di luar ada salju enggak atau hujan atau berapa temperaturnya. Jadi temperatur pada pagi ini minus 5 derajat Celcius. Nah, biasanya ya saya tidak buka lampu supaya teman-teman bisa lihat jelas. Tapi kalau saya nggak buka lampu kan nggak bisa lihat jalan, gelap ya. Jadi kalau buka lampu tuh jadi ada pantulannya ya, kelihatan bayangan saya. Tapi nggak apa-apalah sekali-sekali ya. Nah, biasanya saya ke dapur juga ya, karena saya mau minum air hangat dulu supaya nggak kering ya badan saya. Dan minum air hangat ini memang sudah saya lakukan setiap pagi. Nah, ini bagus untuk kesehatan. Teman-teman boleh praktekkan ya, boleh coba minum air hangat ini. Sangat bagus untuk kesehatan ya. Dan hari ini, hari Jumat, seperti biasa ya. Kalau hari Jumat itu, kalau suami pulangnya agak pagian, kalau dia bisa sampai jam 12 ya, sampai rumah kita ke supermarket. Tapi hari ini dia belum pulang, setelah jam 2 pun dia belum pulang. Jadi kita pasti nggak ke supermarket lagi karena nggak keburu. Karena jam 4.30 ya kita harus ya lebih bagus saya pergi olahraga lah untuk menghangatkan badan saya ya, supaya nggak bersin-bersin. Di luar sangat dingin ya. Minus 5 derajat itu dingin sekali loh. 0 derajat aja pun sudah dingin. Ini ya, dingin-dingin aku makan es krim. Karena kenapa teman-teman tahu nggak? Aduh, mau bersin nih. Sorry. Karena tadi sarapannya pedas. Tadi saya makan sarapan ya, itu sisaan nasi kemarin. Terus saya ini panasin ini. Kemarin kan ada sisa sambal tempe sama terong, itu saya masak pakai sambal pedas ya. Jadi pedas sekali. Jadi saya kepedasan. Ini makan es krim biar bisa hilangin kepedasannya. Teman-teman kalau ada nonton videoku yang tentang aku cerita perbedaan kultur orang Asia atau orang Indonesia dengan orang Jerman ya, itu kan saya ada cerita kalau kita ingusan ya atau alergi kita gitu ya, hiho-hiho di depan orang Jerman tuh mereka nggak suka. Tapi suami saya enggak, suami saya orangnya cuek. Banyak yang saya gambarkan ya tentang orang Jerman itu.
Suami saya nggak begitu. Dia orangnya sangat cuek dan pengertian. Aku sering hiho-hiho di depan dia nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, ini saya mau lipat baju, jadi sambil duduk saya lipat baju sambil cerita, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Jadi biasa ya hari Jumat itu saya dan suami itu pasti keluar kota karena kita ada satu grup teman-temannya. Mereka itu juga bukan tinggal di kota yang untuk tempat kita bertemu, mereka juga di kota lain-lain. Jadi kita itu semua datang ke kota itu untuk bertemu. Dan kita ada melakukan kegiatan sosial ya. Di samping itu kita juga berteman, berkomunikasi ya, mempererat persahabatan kita karena kita adalah satu grup teman-teman yang punya satu pikiran dan tujuan yang sama ya. Jadi topik kita itu sangat cocok ya. Jadi kita satu sama lain bertukar pikiran, berdiskusi ya, bertukar pengalaman. Jadi kita sangat cocok sekali lah. Pokoknya saya suka berteman dengan mereka. Jadi habis ngobrol-ngobrol, habis melakukan kegiatan sosial kita juga kumpul lagi di kafe ya, atau di restoran. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita makan-makan dan minum-minum. Nah begitulah kegiatan saya setiap minggu itu di Jerman ya. Jadi 2-3 bulan sekali kita juga ada acara besar, kita kumpul lagi dengan grup yang lebih besar. Nah jadi di sana kita juga ada kegiatan, terus kita habis kegiatan kita selalu pergi minum-minum atau makan-makan gitu loh. Nah, jadi ini nanti ya, ini sudah biasanya hari Jumat ya, kita kan biasa kan suami jam 12 sudah sampai rumah ya kalau hari Jumat, tapi hari ini sudah jam 2 dia belum sampai rumah. Kelihatannya Jumat ini kita nggak ke supermarket, biasanya kita lebih suka hari Jumat ke supermarket atau hari Kamis, tapi sekali ini nggak bisa lagi karena suami kerja di tempat yang baru ya, jam kerjanya sudah beda ya. Jadi dia berangkat kerjanya itu nggak gitu pagi dan pulangnya itu agak telat gitu loh. Jadi kurang cocok kalau mau ke supermarket. Jadi kita rencana Sabtu baru ke supermarket besok. Nah, jadi nanti ya. Jadi saya makanya nggak masak-masak yang banyak kerjaannya. Jadi saya ini nanti makan yang simple aja. Hanya makannya agak pagi karena kita jam 4.30 ya, jam 4.45 kita sudah harus berangkat. Jadi kita makan malamnya itu agak pagian. Jadi kita makan sesederhana mungkin lah ya. Terus nanti di sana di kota tempat kita bertemu kita makan lagi, yaitu kita makan malam gitu loh. Jadi supaya nggak lapar gitu loh. Jadi sebelum berangkat kita makan sedikit dulu, ceritanya begini. Jadi pagi ini ya saya cuman beres-beresin baju ya, lipat baju, terus beresin sofa. Nah, beres-beres kamar sebentar ya, terus lemari di kamar tidur juga harus diberesin ya, baju-bajunya. Nah, ya begini aja kerjanya ya, sudah habis setengah hari loh. Saya bangun jam 7:04 tadi bangunnya. Nah sekarang sudah mau jam 2. Nah jadi cepat sekali waktunya berlalu ya. Jadi hari ini saya sudah nggak nyapu ya, karena kemarin kan saya sudah nyapu. Nah besok kan hari Sabtu ya, jadi biasanya kalau akhir pekan itu suami vakum semua lantai satu rumah ya. Nah baru nanti kalau saya nggak capek ya saya ngepel, kalau saya capek saya nggak ngepel. Biasanya saya nggak setiap minggu itu ngepel ya. Biasanya satu kali, dua minggu satu kali gitu. Tapi kalau kotor ada tamu datang, seminggu sekali saya ngepel gitu loh.
Jadi saya suka kalau rumah itu rapi ya. Jadi kalau rumah rapi ya kita nggak stres. Terus kalau barang-barangnya itu kembali habis pakai kembali lagi ke tempatnya. Jadi kita nggak usah cari-cari habis waktu kan. Nah, jadi kalau barangnya itu pindah-pindah ya karena kita suka-suka taruh di mana, jalan kemana taruh di mana. Nanti kalau kita perlu kita kan lupa barangnya di mana kan. Nah, contohnya kayak remote control ya atau yang remote TV itu kan kalau habis pakai itu harus dikembalikan di samping TV kan biasanya. Jadi kita nggak usah cari-cari gitu loh. Itu sih kebiasaan saya ya. Nah, jadi saya nggak suka kalau rumahnya itu amburadul barang-barangnya gitu loh. Tapi kalau meja komputernya suami ya, saya itu nggak mau geser-geser barangnya karena itu barang pribadinya ya, itu tempat pribadinya. Jadi saya nggak mau ganggu tempat dia supaya dia itu nggak cari-cari barangnya. Kalau saya pindah-pindahinnya atau simpan di lemari nanti kan dia cari-cari. Makanya saya cuman lap bersih tapi barangnya itu saya taruh kembali di mejanya. Saya nggak mau sentuh barangnya, nggak mau pindahin. Nah, walaupun kita suami istri ya, tapi kita punya kebiasaan masing-masing beda-beda ya. Kebiasaan kita itu tidak sama. Nah, suka dan tidak sukanya kita itu juga berbeda-beda. Nah, jadi beginilah hidup bersama itu. Jangankan suami istri ya, kita anak kembar aja ya kalau punya anak kembar ya. Itu sifatnya beda loh. Kebiasaan mereka itu beda-beda loh. Dia suka makan apa aja juga nggak bisa sama loh. Nah, kecuali kalau kembarnya itu mungkin di dalam satu kantong ya, yang itu lebih mirip ya. Kalau yang satu kantong itu biasanya sifatnya lebih mirip. Tapi karakter itu tetap tidak bisa sama ya. Karakter itu kalau menurut ajaran agama Buddha ya, karakter itu tidak bisa sama karena itu membawa karakter ya kehidupan masa lampau. Jadi itu ada terbawa pada kehidupan masa ini gitu loh. Ya kalau orang yang tidak percaya dengan karma atau tidak percaya adanya kehidupan lampau atau tidak percaya kepada Tuhan, ya mungkin ya mereka secara ilmu apa ya, scientific ya, mungkin atau ilmu kedokteran mungkin ada lagi penjelasannya yang berbeda. Tapi banyak hal di dalam kedokteran itu tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak mampu menjelaskan kenapa. Nah, seperti biasa habis beres-beres setiap hari itu saya selalu menyediakan waktu untuk diri saya sendiri ya. Jadi saya kadang juga baca buku, browser internet atau nonton YouTube live dari YouTuber kesayangan saya. Ini saya sedang menonton live streaming dari politikus favorit saya. Ich kann Ihnen sagen, und damit möchte ich auch das neue Jahr 2025 einläuten, dass wir als Alternative für Deutschland angetreten sind, zur Freiheit in diesem Land zurückzukehren, dass jeder frei seine Meinung äußern darf. Denn das ist in unserer Verfassung. Dan saya juga suka kasih komentar ya. Nah, kalau saya lagi di live streaming tuh saya komentar di chatnya itu loh. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat ya. Jadi saya harus siap-siap berbasuh ya, ganti baju untuk ini nunggu suami pulang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman vlog saya hari ini. Semoga teman-teman menyukai dan jangan lupa di like ya dan diberi komentar juga. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.